Namun dalam pelaksanaannya ada ketimpangan distribusi bantuan yang cukup besar. Rawls menyarankan dua prinsip utama dalam distribusi sumber daya. Jika prinsip-prinsip keadilan ini ditetapkan, bantuan sosial dapat lebih efektif mengurangi ketimpangan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Habib Yosha Purbasiboro dengan NIM 174221041. Masa pandemi COVID-19, banyak negara termasuk Indonesia memberikan bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak. Namun dalam pelaksanaannya ada ketimpangan distribusi bantuan yang cukup besar. Mari kita bahas bagaimana teori keadilan bisa menjelaskan hal ini. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai program bansos untuk meringankan beban masyarakat, seperti program Keluarga Harapan, bantuan sosial tunai, dan subsidi listrik. Namun banyak warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkan. Sementara ada juga yang tidak memenuhi syarat namun tetap menerima. Misalnya, banyak keluarga miskin di daerah terpencil yang tidak terdaftar dalam data penerima bansos meskipun mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut. Sementara itu, ada juga warga yang tergolong mampu seperti mereka yang memiliki usaha yang masih berjalan malah mendapatkannya. Apa yang salah dengan sistem ini? Untuk menganalisis hal ini, kita bisa menggunakan teori keadilan dari John Rawls. Rawls menyarankan dua prinsip utama dalam distribusi sumber daya. Pertama, prinsip kebebasan. Setiap individu harus memiliki hak yang sama untuk menerima kebebasan dasar yang dapat diterima oleh semua orang. Dalam hal ini berarti semua orang yang membutuhkan harus memiliki kesempatan yang sama untuk menerima bantuan. Namun kenyataannya, banyak warga yang harusnya menerima bansos tidak terdata dengan baik. Misalnya, data yang digunakan oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan seringkali tidak up to date, atau bahkan data yang tercatat tidak mencerminkan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya. Kedua, prinsip perbedaan. Ketimpangan dalam distribusi hanya dapat diterima jika ketimpangan tersebut memberikan manfaat bagi pihak yang paling dirugikan. Dalam konteks ini, bantuan sosial seharusnya diperuntukkan untuk mereka yang paling membutuhkan, bukan mereka yang sudah mampu. Tapi kenyataannya, banyak bantuan sosial yang malah jatuh ke tangan mereka yang sudah relatif mampu. Ini berarti bahwa distribusi bantuan tidak memperhatikan prinsip perbedaan, yang seharusnya lebih memprioritaskan kelompok yang lebih rentan dan membutuhkan. Jadi menurut keadilan John Rawls, distribusi bantuan sosial yang terjadi di Indonesia saat pandemi ini seharusnya lebih adil. Pemerintah harus memastikan bahwa data penerima bantuan benar-benar akurat dan mencerminkan kebutuhan nyata, serta mengutamakan mereka yang paling membutuhkan. Jika prinsip-prinsip keadilan ini ditetapkan, bantuan sosial dapat lebih efektif mengurangi ketimpangan sosial dan membantu masyarakat paling rentan untuk pulih dari masa sulit ini. Semoga penjelasan ini memberi pemahaman baru tentang pentingnya distribusi bantuan yang adil.